Halo Teknolovers, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membocorkan daftar alutsista baru yang nantinya akan menambah kekuatan militer Indonesia. 3 matra TNI tersebut kabarnya dari sektor Angkatan Udara atau AU. Penasaran alutsista apa saja itu? Yuk langsung saja kita lihat ulasannya berikut ini. Saat ini pemerintah terus memperkuat TNI melalui program-program pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang canggih dan modern. Selain itu, untuk mengganti peran alutsista yang lama dan sudah tidak layak digunakan lagi, keberadaan alutsista tentu saja akan memperkuat sektor pertahanan Indonesia. Pengadaan alutsista untuk TNI juga menjadi bagian dari program Minimum Essential Force (MEF) atau kekuatan pokok minimum. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap ketiga dari program MEF, yaitu periode 2019 hingga 2024. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang membeberkan alat utama sistem pertahanan alutsista yang akan dimiliki TNI pada tahun 2023. Program MEF dicetus pertama kali oleh Juwono Sudarsono ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu pada tahun 2004 hingga 2009. Dan baru dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan 2015 sebagai tahap pertama. Melalui MEF ini, secara perlahan TNI dengan ketiga matranya yaitu darat, laut, dan udara melengkapi alutsista mereka agar mampu meningkatkan kemampuan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dilansir dari indonesia.go.id, salah satu alutsista terbaru yang bergabung dengan TNI adalah armada pesawat terbang untuk fungsi komando pengendalian atau Kodal TNI Angkatan Udara. Burung besi itu adalah Falcon 7X dan Falcon 8X. Pesawat ini sejenis pesawat non-tempur buatan pabrikan Prancis Dassault Aviation. Kedua elang besi tersebut kemudian diserahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI AU atau KSAU Marsikal Fajar Prasetyo di Hangar Skadron Udara 17, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 28 Desember 2022 lalu. Kemudian Prabowo dalam sambutannya mengatakan kedua pesawat tersebut berkemampuan jejak jarak jauh hingga 12.000 km, ditujukan untuk fungsi kodal para pemimpin militer baik di markas besar TNI maupun ketiga matra supaya dapat bergerak lebih cepat. Diketahui Falcon 7X dan Falcon 8X sudah dikelir abu-abu garis, merah putih, dan pada ekor pesawat terdapat rondel atau tanda pengenal khas pesawat TNI AU. Seperti dikutip dari aplikasi penerbangan Global Flight Radar 24, disebutkan keduanya diterbangkan pada Senin 26 Desember 2022 dari Bandar Udara Internasional Le Bourget, Paris, Prancis, dengan transit 1 hari di Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab. Baru pada Selasa 27 Desember 2022, penerbangannya pun dilanjutkan ke Halim. Wah, luar biasa ya alutsista milik TNI AU ini. Jadi seperti apa spesifikasi alat kedua alat tempur ini? Falcon 7X. Falcon 7X buatan tahun 2015 itu punya registrasi X-Agor dan dipakai oleh maskapai Columbia Aerolines Centrales sebelum menjadi A0707. Pesawat yang ditenagai 3 mesin turbofan diketahui pernah menjadi moda transportasi udara pada eksekutif Bank of America yang merupakan salah satu perbankan terbesar di dunia. Diketahui, Falcon 7X mampu membawa 12 penumpang dan menjadi pesawat jenis jet bisnis pertama yang seluruh sistem kendali terbangnya berteknologi digital. Untuk panjang badannya sendiri 23,38 meter dan bentang sayapnya mencapai 26,2 meter, serta tinggi hampir 8 meter dengan ketinggian kabin pesawat adalah sekitar 1 hingga 8 meter. Untuk bahan bakarnya sendiri, apabila diisi penuh, maka daya jelajah dapat mencapai 11.000 km atau bisa terbang non-stop dari Jakarta menuju Moskow sejauh 9.300 km. Kemudian untuk kecepatan maksimal pesawat itu adalah 953 km per jam atau pada 0,90 Mach. Sedangkan untuk ketinggian maksimal untuk terbang dapat mencapai 15.545 meter. Pesawat jenis ini telah diproduksi sebanyak 270 unit dan tersebar di 40 negara.
Pesawat ini mampu beroperasi di bandara dengan landasan pendek. Saat lepas, ia bisa terbang dari runway sepanjang tak lebih dari 1.740 meter dan ketika mendarat hanya memerlukan landasan sekitar 630 meter. Kalau untuk harganya, pesawat tempur ini dihargai sekitar 54 juta dolar Amerika Serikat atau setara 816 miliar 201 juta 900 ribu rupiah. Falcon 8X. Pesawat selanjutnya dengan varian bernomor registrasi TNI AU A0808 ini jauh lebih canggih dibandingkan Falcon 7X. Salah satunya karena pengguna sistem kendali terbang digital yang mirip seperti pesawat tempur Rafale, sehingga dijuluki sebagai jet bisnis semi tempur. Pemakaian teknologi kendali terbang Rafale pada pesawat Falcon 8X membuat penerbangan menjadi lebih aman dan meningkatkan kenyamanan penumpang. Teknologi khusus Falcon A disematkan untuk membantu penglihatan pilot dan kopilot saat menerbangkan pesawat dalam situasi jarak pandang terbatas, termasuk saat terbang malam dalam cuaca buruk. Panjang pesawat sekitar 24,46 meter dengan bentang sayap 26,2 meter. Pesawat digerakkan oleh 3 mesin turbofan buatan Kanada dan mampu menerbangkan pesawat dengan daya jelajah maksimal sebal 1.950 km. Untuk pengoperasian pada Falcon 8X juga dapat dioperasikan pada bandara landasan pendek, sama seperti sang adik yaitu Falcon 7X. Nah, untuk harganya dibanderol dengan harga 58 juta dolar atau setara 903 miliar 863 juta 300 ribu rupiah. BRS KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992. Sedangkan untuk TNI AL sendiri, kata Yudo akan memiliki kapal bantu rumah sakit atau BRS KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992. Produksi PT PAL Indonesia Persero yang akan segera rampung. Sebelumnya, TNI AL sudah memiliki 2 jenis yang sama, yakni KRI Dr. Suharso 990 dan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Dilansir dari Republika.com, kapal KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 ini memiliki kemampuan rumah sakit yang setara dengan rumah sakit tipe C, di mana fasilitas medical equipment yang dimiliki antara lain ruang radiologi, ruang operasi atau bedah, dan ruang pos operasi berkapasitas 3 orang. Tak hanya itu saja, kapal rumah sakit ini juga terdapat ruang isolasi berkapasitas 2 pria dan 2 wanita. Ruang perawatan untuk pria dan wanita yang masing-masing mampu menampung 46 orang. Lalu terdapat juga ruang bayi, ruang bersalin, ruang periksa, IGD berkapasitas 12 orang, ICU untuk 2 orang pria dan 2 wanita, HCU bagi 3 orang, laboratorium serta ruang mayat dengan daya tampung 4 jenazah. Sementara itu, untuk fasilitas yang dimiliki KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 lainnya adalah X-ray stationary 500 MA, CT scan, C-arm, panoramic, cephalometric, dental X-ray, digital radiography system, USG 4 dimensi, refrigerator bank darah, central gas medis, serta generator untuk memproduksi gas oksigen. Untuk spesifikasi kapal KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 antara lain memiliki panjang total sekitar 124 meter, berat kurang lebih 7.300 ton dengan kecepatan 18 knot. Kapal ini juga diperkuat dengan adanya generator MDG sebanyak 5 unit yang masing-masing berkapasitas 565 kW, 1 unit EDG 425 kW. Sementara untuk kapasitas personil, kapal tersebut mampu mengangkut sebanyak 163 anak buah kapal, pilot dan kru heli 18 orang, tamu VVIP 1 orang, 66 staf medis, 158 orang pasien, dan sukarelawan 280 orang. Diketahui kapal tersebut juga mampu bertahan selama 30 hari di laut dengan kemampuan muat material atau onboard 3 unit helikopter yang dimana 2 digeladak, heli, dan 1 dihanggar, 2 unit ambulans boat, 2 unit LCVP, dan 1 unit RHIB. Kalau untuk harganya tidak ada informasi mengenai pastinya, tapi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dan yang terakhir adalah TNI AD. Kendati belum merinci soal alutsista baru bagi TNI AD,
Namun Yuda Margono menegaskan bahwa nanti seluruh matra akan memiliki hal tersebut nantinya. Tak sampai di situ, Yudo juga mengatakan ia akan berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pemenuhan alutsista. Sehingga target minimum Essential Force MEF atau kekuatan pokok minimum dapat tercapai pada tahun 2024. Wah, bakalan naik kelas lagi nih Indonesia. Kalau aku sih deg-degan, seneng deh. Kalau Indonesia bakalan masuk 10 besar militer terkuat dunia. Kalau kalian gimana? Coba tulis komentar kalian. Oke, seperti biasa, jangan lupa like dan share juga video ini. Thanks for watching. Bye!